Dormiur, aliquando leges, bokorum, moritur. Hukum sekarang tidur tetapi hukum tidak pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Muhibur Mustomi, SHMH, perkenalkan kami kelompok 3, mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi, Kamis pukul 11 akan menampilkan sebuah simulasi sidang pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 90/PUU/18 Romawi 2020 dengan susunan persidangan saya sendiri. Jadi koordinator pertama dan mari sebagai perintah pengganti. Saya Raffi Hakim sebagai hakim ketua. Saya Perbanjaran Sari sebagai hakim anggota 1. Saya Salsa Abdullah sebagai hakim anggota 2. Saya Bisa Dunia Setiawan sebagai hakim anggota 3. Saya Jessica Ramayudayat, hakim anggota 4. Saya Dedina Fediva sebagai hakim anggota 5. Saya Yosua Azriel sebagai hakim anggota 6. Saya Laras Fikufika sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Ibrahim Yahya sebagai pemohon. Saya Divani Haira Agustia sebagai DPR. Saya Novika Lintang Sekera sebagai DPR. Saya Revi Aprilia sebagai pemerintah. Saya Dita Nurfaza sebagai pemerintah. Saya Rizky Febrianta sebagai ahli pemohon 1. Saya Dita Krisna sebagai ahli pemohon 2. Saya David Sudingga sebagai presiden perangkat semua. Selanjutnya, ada pun 3 hal yang perlu diperhatikan dalam simulasi persidangan ini. 1. Bahwa perintah pengganti dan jurus ubah tidak termasuk dalam penilaian. 2. Karena terbatasnya durasi atau waktu persidangan, maka jeda sidang akan kami tunda dengan menggunakan kepala. 3. Apabila terdapat kesesuaian antara berdasarkan persidangan, maka yang kami gunakan ialah yang ada dalam persidangan. Adapun untuk memperjelas perkara di hadapan hadirin, berikut ini akan saya bacakan kasus posisi perkara nomor 10/PUU garis datar 18 Romawi garis 2020 perihal pengujian formil dan material undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kasus posisi, Indonesia merupakan negara yang menganut supremasi hukum. Dengan itu, konsepsi negara hukum sejatinya telah diamankan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwasanya hukum menjadi panduan bagi negara maupun warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Hal tersebut kemudian dilanjut terkait hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia. Salah satunya yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kemudian adanya Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait pasal 15 ayat 2 huruf D yang berbunyi, untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat A, B, C, dan seterusnya. Berusia paling rendah 55 tahun. Perubahan batas usia menurut Ibrahim Yahya SHMH, adanya ketentuan syarat usia minimal waktu untuk diangkat sebagai hakim konstitusi menjadi 55 tahun menutup ruang bagi warga negara yang berusia sebelum 55 tahun untuk menjadi hakim konstitusi. Padahal dimungkinkan warga negara tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai hakim konstitusi, yakni memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan kenegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat, sehingga nyatanya telah melanggar hak warga negara yang berusia sebelum 55 tahun untuk ikut dalam pemerintahan sebagaimana dijamin pasal 24D ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Alasan lain yang menjadi landasan untuk tidak menaikkan syarat usia minimal hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 55 tahun akan menimbulkan problematika kelembagaan di mana pada usia 25 tahun terjadi penurunan kapasitas kerja dan fisik yang lebih besar daripada usia 47 tahun, sehingga akhirnya dapat menyebabkan problem kelembagaan seperti lambatnya penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi, sehingga menyebabkan kebuntuan hukum atau deadlock dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga MK, sehingga menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Video putusan MK nomor 7 garis PUU 11 Romawi garis 2013. Selanjutnya, pasal 22 dalam UU MK telah menghapuskan ketentuan masa jabatan hakim konstitusi, sehingga kemudian diukur menggunakan masa pensiun. Masa pensiun diukur dari usia 55 tahun pasal 15 ayat 2 huruf D sampai usia pensiun 70 tahun pasal 23 ayat 1 huruf C UU MK. Ketentuan tersebut mengakibatkan hakim konstitusi dapat menduduki jabatan selama maksimal 15 tahun. Bahwa usia masa jabatan hukum konstitusi selama maksimal 15 tahun mencerminkan usia masa jabatan yang terlalu lama, serta ditambahnya hilangnya ruang evaluasi terhadap hakim konstitusi yang berimplikasi pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan tidak profesional karena posisi aman yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Dalam pasal 87 huruf B UMK memberikan keuntungan kepada hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UMK diundangkan karena akan langsung merasakan jabatannya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Walau sudah menjalani periode kedua jabatannya serta dapat langsung menjabatkan pemulai proses seleksi kembali.
bahwa ketentuan pasal 87 huruf B telah memberikan ruang intervensi atau pengaruh pada independensi personal hakim konstitusi karena membuka ruang yang lebih lebar bagi hakim konstitusi untuk tersandera dengan kepentingan politik pembentukan UMK yang memberikan keuntungan jabatan kepada hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UMK ini diundangkan dan membuka ruang potensi konflik kepentingan antara hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UMK diundangkan dengan pembentuk undang-undang sehingga berpotensi mengganggu independensi dan imparsialitas hakim konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang sehingga bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Dengan berlakunya pasal aku, syarat usia minimal hakim MK adalah 55 tahun. Akan menimbulkan kerugian akan hak konstitusional sebagai warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama. Dalam pemerintahan untuk menjadi calon hakim MK yang belum berusia 55 tahun, tapi sejatinya telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 5 UUD NRI 1945 dan ingin dapat menjadi calon hakim MK. Lebih lanjut, Ibrahim Yahya SH menyatakan bahwa UMK dibentuk dengan tidak memperhatikan asas keterbukaan di mana terjadi pelanggaran formil bahwa dalam pembentukan proses undang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan alasan yang diletakkan dalam perundang-undangan peristiwa tidak transparan dan tidak terbuka. Fakta tidak terbukanya akses bagi pemohon dan warga negara lainnya dalam pembentukan UMK ini jelas merupakan upaya menelikung para pegiat MK yang selama ini peduli dengan kelembagaan MK. Bagaimanakah putusan nanti MK atas sengketa yang pemohon ujikan? Saksikanlah simulasi persidangan ini dengan tenang dan menghormati para dari ruang persidangan. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang ada di ruang sidang dan semua yang ada di ruang sidang harus memenuhi perintah yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim. 2. Semua orang yang ada di ruang sidang merupakan menggunakan pakaian yang sopan. 3. Memanggil hakim dengan sebutan yang mulia dan memanggil kuasa hukum dengan sebutan kuasa hukum. 4. Pada saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri untuk menghormati. 5. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seseorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 6. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya sidang. 7. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam atau alat dan benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Karena ruang sidang dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan sebagai tempat persidangan, maka hakim akan segera memasuki ruangan. Pada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Pada para hadirin silakan untuk kembali. Pada hadirin sidang, sebelum sidang dimulai, Majelis Hakim ingatkan kepada seluruh hadirin untuk mematuhi tata tertib persidangan yang telah terpampang di depan gedung. Kepada hadirin sidang maupun rekan media yang ingin mengambil gambar maupun video, dipersilakan untuk mengambil selama 3 menit dan dimohon untuk mematikan fitur blitz-nya. Apakah dari hakim anggota, panitera dan para pihak sudah siap? Sudah siap. Baik, karena para pihak sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pemeriksaan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pengadilan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara pemeriksaan pendahuluan dengan nomor register perkara nomor 90/PUU/18/18 dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, di sini majelis ingin bertanya dari pemohon, siapa yang hadir? Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya selaku kuasa hukum pemohon terkait dengan perkara 90/PUU/18/2020 yang hadir
persidangan siang hari ini ada saya, Laras Lindupida, selaku kuasa hukum pemohon, dan pemohon secara prinsipal yaitu saudara Ian Yahya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Jadi prinsipal juga hadir ya? Betul. Bagaimana kabarnya prinsipal? Alhamdulillah baik. Baik, selamat datang di Mahkamah Konstitusi. Karena para pihak telah hadir dalam persidangan, maka kemudian agenda persidangan pertama ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Namun sebelum sidang dilanjutkan, silakan untuk kuasa hukum untuk maju ke depan guna menyerahkan surat kuasa, surat kartu identitas dan kartu tanda advokat. Baik ya Bu ya. Baik, berkas sesuai, silakan duduk kembali. Baik, di sini kami telah menerima permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui kuasanya. Saya persilakan untuk menyampaikan secara lisan permohonan dengan singkat, padat dan jelas. Sebab hakim sudah menerima permohonan yang diajukan ke majelis, maka dijelaskan saja pokok-pokok. Silakan. Baik yang mulia, pemohon akan secara langsung membacakan legal standing kepada pemohon. Dipersilakan. Izin yang mulia, pada kesempatan siang hari ini kami mengajukan uji formil dan uji material terkait dengan perubahan atau revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tepatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Jadi kami secara formil menilai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu dalam penyusunannya tidak melibatkan partisipasi publik. Kami juga menilai bahwa proses penyusunan naskah akademik itu sesuai dengan pedoman yang tertuang di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kami menilai bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini justru fokus pada soal usia dan masa jabatan saja. Yang kedua, berkaitan dengan pengujian material, dihapuskannya realisasi jabatan hakim konstitusi dan keberadaan pasal 87, kami menilai kedua poin itu tidak sesuai dengan semangat konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan yang telah diajarkan di mata kuliah hukum konstitusi dan tata negara. Lalu dalam pengujian formil pasal 22A Undang-Undang Dasar tahun 1945 harus dimaknai bahwa tata cara yang diatur dalam Undang-Undang P3 tentang peraturan pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini menurut kami tidak memenuhi ketentuan pembentukan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian terkait dengan pengujian material akan dilanjutkan oleh kuasa hukum saya yang mulia. Baik, silakan. Mohon izin yang mulia, berkaitan dengan pengujian formil bahwa pasal yang akan diuji adalah pasal 1 angka 6 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal 22 di mana mengatur terkait masa jabatan hakim konstitusi bertentangan dengan prinsip yang artinya bahwa penghapusan pasal 22 menandakan tidak adanya ruang evaluasi bagi hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian, pasal 1 angka 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang merubah pasal 15 ayat 2 huruf D bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana pasal 15 tersebut mengatur bahwa usia hakim konstitusi paling rendah adalah 55 tahun. Bahwa peraturan tersebut bukanlah hal yang urgent karena di usia 47 tahun sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah melahirkan hakim konstitusi yang sesuai tahap
1 angka 3 yang mengubah pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang pasal 55 apabila tidak dimaknai 47 tahun. 2. Menyatakan pasal 1 angka 6 yang menghapus pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 3. Menyatakan pasal 1 angka 8 yang menghapus pasal 23 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai telah berakhir masa jabatannya. 4. Menyatakan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal 26 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai berakhir masa jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf D. 5. Menyatakan pasal 1 angka 15 yang mengubah pasal 87 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 7. Jika Mahkamah berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada sidang pendahuluan ini, kami panel berkewajiban untuk memberikan saran yang berkaitan dengan pengujian formil persyaratan formil permohonan saudara. Saya persilakan bagi hakim anggota yang ingin bertanya. Ada Ketua. Baik, terima kasih Ketua. Begini, para kuasa hukum dan prinsipal ini sudah biasa beracara di MK belum? Sudah. Sudah ya? Baik, izin menyampaikan terkait dengan permohonan pengujian materi ini. Tidak perlu menyebutkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang MK ya, tapi langsung menyebutkan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan dibuat lebih spesifik di situ. Kemudian Anda sebutkan lagi dasar pengujian Anda yang gunakan itu adalah pasal berapa dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baru kemudian Anda simpulkan di situ bahwa dengan demikian Mahkamah menguji terkait dengan permohonan saudara itu dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang kedua, saudara harus menguraikan secara baik uraian-uraian terkait dengan kedudukan hukum, termasuk uraian-uraian mengenai apakah betul itu yang terkait dengan anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma, ada hubungan sebab akibat kausalitasnya. Nah, baru saudara nyatakan ini kemudian dikabulkan, tidak ada lagi kerugian itu. Semuanya harus terurai dari mulai usia yang 55 tahun, kemudian dengan terkait dengan persyaratan, dan kemudian pasal 87 D menyangkut batas ketentuan peralihan bahwa itu harus dilihat dari pemohon. Kemudian terkait dengan petitum digabung saja antara yang berkaitan dengan keduanya. Sebenarnya coba cukup satu saja yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia Sandi. Selanjutnya Yang Mulia Salsabila, ada yang disampaikan? Ada Yang Mulia. Pemohon, saya ingin menambahkan beberapa hal. Dalam posisi itu harus jelas menunjukkan di mana letak pertentangannya. Contoh pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi huruf D menyebutkan berusia paling rendah 55 tahun. Letak pertentangannya di mana? Nah, uraikan contohnya. Saya melihat formatnya sudah sesuai dengan PMK dan undang-undang, namun ada beberapa kesalahan. Coba teliti kembali halaman 17, 18 bagian pengujian material huruf A. Menguji pasal yang diujikan adalah pasal 15 ayat 4 huruf I Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Padahal seharusnya pasal 15 ayat 2 huruf D. Anda juga kurang mencermati putusan Mahkamah nomor 27 garis miring PU garis datar 7 dalam Romawi garis miring 2009. Putusan tersebut menguraikan legal standing dengan perbedaan antara pengujian formil dan material. Keduanya tidak bisa disatukan. Coba dicermati lagi. Selain itu, saya ingin bertanya, apakah pengujian formil masih bisa dilakukan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi? Masih ya?
Masih? Itu putusan berapa? Harus bisa berapa hari maksimal? Nomor 27 tahun 2009 ya mulia. Yaitu bisa berapa hari? 40. 40 apa 45? 45 ya. Anda sebutkan putusan nomor 7 garis miring PU garis datar 11 dalam Romawi garis miring 2013 tentang tengah waktu pengujian formil yang masih memenuhi jangka waktu 45 hari yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ada perbedaan dalam pengajuan pengujian undang-undang material dan formil. Putusan ini menyatakan usia minimal hakim Mahkamah Konstitusi adalah 47 tahun dan maksimal 65 tahun. Pada pengangkatan pertama, sebelumnya usia minimal adalah 45 tahun. Jika usia minimal dinaikkan menjadi 55 tahun, apakah ini salah? Baca juga putusan Mahkamah nomor 53 garis miring PU garis datar 14 dalam Romawi garis miring 2015 tentang periodisasi hakim. Jika periodisasi dihapus, usia maksimal bisa sampai 70 tahun dengan usia minimal 55 tahun. Namun masa jabatan tidak boleh melebihi 15 tahun. Anda harus membangun argumentasi ini. Tunjukkan bukti bahwa revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak melibatkan pembahasan bersama Presiden dan DPR, tidak menggunakan pakar dan tidak melakukan FGD. Kenapa Anda menyatakan bahwa partisipasi publik tidak diindahkan? Beberapa pernyataan dalam permohonan Anda hanya berdasarkan asumsi, seperti di halaman 33 yang menyebutkan berpotensi mengganggu independensi dan imparsial hakim, dan di halaman 26 Anda berasumsi hilangnya ruang evaluasi hakim atas dihapusnya pengaturan masa jabatan. Bandingkan mana yang lebih ideal, 1 kali masa jabatan yang panjang dengan batasan atau 2 kali dengan evaluasi tetapi berpotensi mengurangi independensi. Kaji dan tunjukkan kepada mahkamah mana yang lebih menguntungkan. Terima kasih putus, kembalikan. Baik, terima kasih yang mulia Profesor Salsa. Mohon tadi sudah disampaikan ya saran-saran dari para yang mulia. Saya juga ingin menambahkan beberapa hal. Ini pertama, ketika saya membaca permohonan saudara, mulai dari halaman 5, coba saudara lihat. Pasal yang diuji itu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengubah pasal 15 ayat 2 huruf D, pasal 1 angka 3 yang bunyinya ketentuan huruf B, huruf D, dan huruf H. Ayat 2 pasal 15 diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut. Nah, apakah saudara itu menguji semua huruf atau hanya salah satunya? Baik yang mulia, pasal 1 angka 3 yang kami maksud itu secara spesifik adalah pasal 15 ayat 3 huruf D ayat 2. Mohon maaf yang mulia, akan kami perbaiki di dalam perbaikan permohonan. Baik, kemudian untuk pasal 22 dan seterusnya, jumlah pasal 1 angka 8 masa jabatan hakim. Nah, coba bagian petitum itu saudara sampaikan saja singkatnya. Saudara ingin misalnya pasal 1 angka 6 yang menghapus pasal 22 di petitum saudara. Nah, saudara itu minta supaya pasal 1 angka 6 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau tidak kembali ke pasal 22 Undang-Undang Lama. Seperti itu yang saudara inginkan? Benar, seperti itu yang mulia. Kami ingin kembali ke pasal 22. Baik, saya kira saya sudah paham kalau begitu. Cuma saya sedikit agak bingung apa yang saudara sampaikan sebelumnya. Saya kira itu saja masukan-masukan dari kami. Apakah ada tambahan? Tidak ada yang Baik, pemohon apakah sudah paham? Sudah ya? Baik. Apa yang kami nasihatkan boleh saudara pikirkan. Kalau memang saudara menganggap penting untuk digunakan dalam rangka perbaikan, namun kami sebagai panel sudah berkewajiban untuk memberikan saran sesuai dengan perintah undang-undang, yaitu berkaitan dengan persyaratan-persyaratan formil permohonan. Baik, saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan 14 hari sejak sidang pertama. Anita, 14 hari sejak sidang ini tanggal berapa ya? 14 hari dari sidang hari ini, Senin tanggal 3 November 2020 ya, Bu. Baik, terima kasih. Saudara pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan hingga hari Senin tanggal 23 November 2020 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kalau saudara ingin melakukan perbaikan, maka perbaikan paling lambat masuk dari waktu yang ditentukan. Dan apabila saudara tidak memasukkan sampai waktu yang ditentukan, maka permohonan yang kami tindak lanjutnya adalah permohonan yang sekarang. Jelas ya? Jelas ya, Bu ya? Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 90 garis miring PU garis datar 18 dalam Romawi garis miring 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Baik, saudara pemohon, silakan memperkenalkan siapa yang hadir pada sidang kali ini. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Pada agenda persidangan hari ini, yaitu agenda perbaikan permohonan, yang hadir dalam sidang hari ini ada saya, Lara Simulika, sebagai kuasa hukum pemohon, dan pemohon secara prinsipal yaitu saudara Ibrahim Yahya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kemarin pemohon telah diberikan nasihat ya dari para hakim mengenai permohonan saudara. Dipersilakan pemohon untuk memberikan berkas yang sudah diperbaiki kepada majelis hakim disertai dengan surat dan bukti tertulisnya. Oleh karena itu, maka dari pemohon sudah siap surat permohonan perbaikannya. Terima kasih Yang Mulia. Tentang nasihat kemarin mengenai legal standing dan petitum, memang terdapat kesalahan. Sudah kami perbaiki dalam berkas perbaikan permohonan. Baik, silakan maju untuk menyerahkan surat perbaikan permohonannya. Baik, teman-teman kami semua, silakan membantu Pak. Baik, karena perbaikan permohonan yang saudara ajukan ini sudah sesuai, oleh karena itu kami akan melaporkan nanti ke pleno lanjutan dari permohonan ini. Baik, dengan demikian, alat bukti yang saudara ajukan itu P1 sampai dengan P17, betul? Betul. Maka dengan ini, alat bukti P1 sampai dengan P17 kami nyatakan sah. Baik, terima kasih. Sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Dari hakim anggota, ada yang ingin disampaikan? Baik, silakan Pak Mitra, bisa dipersiapkan sidang plenonya ya. Baik, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang untuk perkara nomor 90 garis miring TU garis datar 18 dalam Romawi garis miring 2020 selesai dan sidang ditutup. Majelis akan memberikan persidangan kepada para hakim di ruang berdiri. Pada para hadirin silakan duduk kembali. Para hadirin dipersilakan memasuki ruang sidang. Para hadirin, majelis telah melaksanakan rapat persidangan hakim bahwa berdasarkan tersebut perkara yang diajukan pemohon akan dilanjutkan pada sidang pleno. Selanjutnya, karena ruang sidang dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan sebagai tempat persidangan, maka hakim akan segera memasuki ruangan. Pada seluruh hadirin dimohon berdiri. Pada para hadirin silakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, berdasarkan putusan rapat pemusyawaratan hakim bahwa permohonan pemohon lanjut kepada sidang pleno dan pihak terkait telah diundang dan diberitahukan secara resmi bahwa agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari DPR dan pemerintah. Menurut catatan kepaniteraan, para pihak dari perkara ini semuanya hadir. Dari kuasa hukum dan pemohon, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, dari pemerintah bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, dari DPR? Sehat Yang Mulia. Baik, kita lanjutkan ya.
Di sini dari DPR siapa yang hadir? Baik yang mulia, dari DPR yang hadir saya sendiri Dipanjang Ramsia sebagai Komisi 3 DPR dan ditemani oleh rekan saya Ibu Latifah Fitriana sebagai Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Kesehatan Sekjen DPR. Terima kasih. Baik, silakan maju untuk memberikan surat kuasa, surat tugas dan identitasnya beserta keterangan kepolisian. Baik yang mulia. Baik, selanjutnya dari pihak pemerintah siapa yang hadir? Baik yang mulia, dari pemerintah yang hadir saya Rika Aprilia, dari staf menteri bidang hubungan antar lembaga dan rekan saya Kita Raja dari Paspolkam 2015. Baik, silakan maju untuk memberikan surat kuasa, surat tugas dan identitasnya beserta keterangan kepolisian. Terima kasih. Langsung saja, agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari pihak pemerintah dan DPR. Kita mulai dari DPR terlebih dahulu. Silakan dari pihak DPR untuk memberikan keterangan atas permohonan yang telah diajukan oleh pemohon. Terima kasih yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya langsung untuk menyampaikan keterangan dari DPR. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat para pemohon, yang terhormat pemerintah Republik Indonesia dan para hadirin sekalian. Dengan ini saya akan membacakan keterangan DPR mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara nomor 90 garis miring PUU garis miring nomor 3 garis miring 2020. Saya baca pokok-pokoknya sebagai berikut. Keterangan DPR terhadap pokok permohonan. 1. Keterangan DPR terhadap pengujian formil terkait dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa tahap pembentukan rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga secara formil. Mengenai rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi adalah rancangan undang-undang kumulatif terbuka sebagai akibat dari keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa proses pembentukan rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi termasuk ke dalam prolegnas tahun 2020 yang merupakan bagian dari daftar rancangan undang-undang kumulatif terbuka dan tercantum dalam lampiran keputusan DPR RI nomor 1 DPR garis miring 2 dalam Romawi garis miring 2019-2020 tentang program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 Januari tahun 2020 bahwa dalam tahap perencanaan revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga didasarkan atas berbagai putusan MK dengan yang undang-undang Mahkamah Konstitusi sebagai daftar kumulatif terbuka, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 garis miring PU garis datar 9 garis miring 2011, nomor 34 garis miring PU garis datar 10 dalam Romawi garis miring 2012, nomor 7 garis miring PU garis datar 11 garis miring 2017, dan dua putusan lainnya yang terkait kemudian juga menjadi referensi dan pembahasan, yaitu putusan nomor 48 garis miring PU garis datar 9 dalam Romawi garis miring 2019, dan yang terakhir putusan nomor 2 garis miring PU garis datar 12 dalam Romawi garis miring 2014. Bahwa tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang termasuk dalam daftar kumulatif terbuka harus memenuhi syarat carry over. Jadi rancangan undang-undang kumulatif terbuka yang dibentuk akibat dari adanya berbagai putusan MK, rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga telah memenuhi tata cara dan syarat pengajuan rancangan undang-undang berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Rancangan undang-undang perubahan ketiga Mahkamah Konstitusi disusun berdasarkan asas-asas perundangan, termasuk kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian hierarki, materi muatan, kedaya gunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan dan dapat diuji dari asas-asas tersebut. Oleh sebab itu, dalil para pemohon yang mempersoalkan bahwa naskah akademik yang menyatakan tidak terpenuhinya asas perundang-undangan dalam pengujian rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Yang kedua, mengenai rangkaian proses pembentukan rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan telah dilalui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pada rapat pembahasan prolegnas tahun 2020 hingga 2024, disepakati bahwa rancangan undang-undang
Baik, silakan Ibu Novika. Izin melanjutkan keterangan pembinaannya, terkait pengujian material, DPR menyatakan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai 3 adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan RUU ini merujuk pada 6 putusan MK yang juga sebagai acuan. Kemudian terkait materi yang dihapus diperbaiki dilakukan perubahan dan penyesuaian. Yang pertama, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 dari dari data 9 dari 2011, Mahkamah menyatakan bahwa syarat usia masing-masing konstitusi adalah kebijakan terbuka. Namun, jika tidak dilaksanakan dalam perlindungan kebijakan konstitusionalitas warga negara terkait dengan masa jabatan hakim dan batas usia hakim konstitusi. Yang kedua, mengenai perubahan dalam masa jabatan hakim konstitusi diatur dalam peraturan juga. Ketiga, ayat 1 huruf C, 26 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hal ini berimbas pada sistem pemilihan dari masa jabatan hakim konstitusi, termasuk pada pensiun 70 tahun untuk membuat Mahkamah Konstitusi sebagai puncak bagian dari hakim konstitusi. Terkait pasal-pasal tambahan jabatan utama telah dihapus. Kemudian yang ketiga, mengenai pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan ketentuan pengalihan. Terkait pada DPR terhadap dalil pemohon, yaitu yang pertama, pernyataan DPR tentang perubahan pasal 15 ayat 20 dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai 3 telah disetujui. Mahkamah Konstitusi mengklarifikasi batas usia hakim batas usia untuk jabatan hakim tertentu sebagai legal polis. Yang kedua, pasal 22, pasal 23 ayat 1 huruf D, pasal 26 ayat 1 huruf D dihapus dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai 3. Yang ketiga, mengenai pasal 59 ayat 2 dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai 3 dihapus sebagai tindak lanjut dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 dari PKU dari dalam 3 dari 2011 terkait pengujian perubahan norma undang-undang menimbulkan ini. Kemudian bagi DPR yang mulia, berdasarkan dalil pemohon, DPR menyatakan ada pilihan yang mulia pemohon bisa Mahkamah Konstitusi memberikan amanat khusus sendiri dalam pengujian formil. Yang pertama, menolak permohonan para pemohon itu sebelumnya. Yang kedua, menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang sebuah ketiga atau Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pengujian materi menolak permohonan para pemohon sebelumnya atau apabila yang tidak majelis hakim Mahkamah Konstitusi dan pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan dan diamnya majelis hakim konstitusi untuk mengambil keputusan. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ivani dan Ibu Novika. Silakan dari pemerintah, siapa yang akan berbicara? Mohon izin yang mulia. Silakan. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, Ibu Ivani dan Ibu Novika yang mewakili DPR RI serta rekan-rekan dari Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dan para pemohon. Izinkan saya, Resya Afifah, staf Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga untuk menjawab keterangan Presiden terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pasal yang diuji. Yang pertama, penjelasan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur syarat calon hakim Mahkamah Konstitusi. Para
dan huruf A, pasal 20 ayat 1 dan ayat 2, pasal 22, pasal 33 ayat 1 huruf C dan huruf D, pasal 26 ayat 1 huruf B, pasal 59 ayat 2, dan pasal 87 huruf A dan huruf B tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Demikian. Baik, terima kasih Bu Reja atas keterangannya. Dari meja hakim ada beberapa pertanyaan baik untuk DPR maupun pemerintah. Ini yang kedua, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada DPR. Namun sebelum pertanyaan, mohon Bu Tiffany dan Bu Novika menyertakan bukti terkait ya. Untuk yang pertama, dalam beberapa pertemuan yang membahas rancangan undang-undang ini, termasuk oleh Indonesian Corruption Watch, terjadi banyak perubahan dalam draftnya. Jadi draft mana yang sebenarnya dibahas dalam pertemuan-pertemuan tersebut? Untuk yang kedua, mengapa pembahasan rancangan ini dilakukan dalam sidang tertutup saat di paripurna? Jadi apa urgensinya di balik sidang tertutup ini? Kami di Mahkamah Konstitusi, terutama tujuh hakim yang terdampak oleh undang-undang ini, sering dikritik dengan tudingan mendapat keuntungan, dan saya termasuk yang diuntungkan dalam ketentuan prolegisia. Tolong jelaskan apakah Mahkamah Konstitusi terlibat dalam proses ini atau tidak? Karena setiap putusan kami yang dianggap tidak sesuai dengan logika masyarakat sering dikaitkan dengan tudingan negosiasi. Padahal kami memutus sesuai dengan pertimbangan hukum. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Terima kasih kepada DPR dan pemerintah atas keterangan yang baru melalui Bu Tiffany dan Bu Reza. Pertama, bahan dari DPR belum kami terima, namun bahan dari pemerintah sudah ada. Keterangan dari DPR dan pemerintah menunjukkan hasil proses pembahasan undang-undang ini. Jika melihat sejarahnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan inisiatif DPR sesuai pasal 21. Perubahan pertama yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 juga inisiatif DPR melalui Badan Legislatif. Perubahan ketiga melalui Perpu yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk Undang-Undang Nomor 7 ini kembali inisiatif DPR. Tadi pemerintah juga akan mengajukan rancangan undang-undang dan naskah akademiknya. Ya, Bu Reza? Betul ya, Bu ya? Karena Undang-Undang Nomor 7 ini rancangan undang-undang dan naskah akademiknya berasal dari DPR. Saya kira DPR perlu melengkapi proses pembahasannya. Saya juga minta rancangan undang-undang dan naskah akademiknya dari DPR serta dimnya dari pemerintah. Ya, Bu Reza? Baik, Yang Mulia. Dari tim itulah sebenarnya penjelasannya muncul. Tim tersebut adalah respon Presiden mengenai umur dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu kami meminta naskah akademik dari Bu Tiffany karena inisiatifnya berasal dari DPR serta rancangan undang-undang dan masalah rakyatnya. Dari pemerintah kami juga memerlukan daftar inventarisasi masalah dan respon pemerintah terhadap rancangan tersebut agar terlihat prosesnya. Karena kami belum menerima, kami tidak bisa melihat satu persatu. Sekian Ketua, terima kasih. terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Terima kasih Yang Mulia. Saya termasuk satu dari tujuh hakim yang diuntungkan. Tapi saya kira apa yang sudah diekspresikan oleh Yang Mulia Jessica itu sebenarnya sudah menggambarkan semacam pertentangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan adanya undang-undang ini. Saya hanya satu untuk Bu Tiffany. Karena keterangannya kami belum terima, kalau tidak salah dengar, tadi Bu Tiffany mengatakan ada semacam rapat ya. Apakah itu DPO atau tidak, saya juga tidak terlalu ingat tadi. Nah, salah satu yang disebut kalau tidak salah selain Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusi ya. Mohon maaf kalau sekiranya salah. Kalau sekiranya Mahkamah Konstitusi hadir pada acara teman itu, apakah materinya boleh disampaikan kepada publik supaya terkesan tidak ada berkaitan dan dilakukan terkait dengan undang-undang ini? Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Baik, dari DPR, silakan Bu Tiffany untuk menanggapi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan coba jawab pertanyaan dari Yang Mulia tiga hakim tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama mengenai pernyataan Yang Mulia Jessica, kami ingin menjelaskan bahwa diskusi yang diadakan oleh Indonesian Corruption Watch itu terkait draft tentang melibatkan DPR, meskipun tetap menerima masukan dari masyarakat. Mengenai dokumen dan kesalahan rapat telah dipersiapkan oleh Sekretariat DPR untuk mendukung keterangan tertulis sebelumnya, yang menunjukkan bahwa proses pembahasan secara transparan. Selanjutnya Yang Mulia Jessica dan Yang Mulia ini mengungkapkan kekhawatiran akan kecurangan, maka saya bisa sampaikan bahwa tidak ada
dengan mempertimbangkan beberapa faktor, maka ditetapkan bahwa usia minimal selama hakim konstitusi adalah 30 tahun bukan 15 tahun yang mulia. Dan hal ini hasil dari analisis mendalam oleh para ahli, termasuk yang mulia Fisika yang mulia. Kemudian mengenai rapat pembahasan pada tanggal tertentu yang dilakukan secara tertutup karena ada hal-hal spesifik yang memerlukan revisi. Keputusan ini dibuat setelah pertimbangan pimpinan agar pembahasan bisa lebih efektif dan fokus serta efisien. DPR dan pemerintah sedang mempertimbangkan pilihan kebijakan utama Mahkamah Konstitusi. DPR ingin menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai puncak paling tertinggi bagi hakim-hakimnya agar setelah menjabat bisa fokus terhadap pengabdian tanpa harus kembali ke praktik hukum dan politik. Harapannya hal ini bisa diterima sebagai pilihan terbaik tanpa merugikan atau menguntungkan siapapun yang mulia. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan yang mulia. Terima kasih. Pak Ketua, saya izin menanggapi. Bu Novika, pertama, jika norma sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, DPR tidak perlu mencabutnya lagi karena norma tersebut otomatis tidak berlaku. Hal ini penting agar tidak ada kesalahpahaman. Kedua, saya masih menunggu jawaban mengenai undang-undang ini langsung berlaku untuk hakim yang menjabat saat ini. Mohon penjelasannya Bu Novika. Terima kasih Pak Ketua. Silakan Bu Novika. Baik, terima kasih yang mulia. Yang pertama, jika putusan Mahkamah Konstitusi terhadap norma tidak perlu diingat ulang, maka putusan tersebut sudah berlaku dan hanya merupakan penegasan dalam Undang-Undang Perubahan Ketiga Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dihapus dimasukkan kembali untuk penyempurnaan undang-undang tersebut. Yang kedua, mengapa juga diberlakukan bagi periode yang sekarang? Karena pertimbangan putusan nomor 49/2020 dan tanggal 9/2011. Pembahasan dilakukan oleh DPR dan pemerintah hanya berfokus pada keterangan undang-undang Mahkamah Konstitusi dan kajian yang dilakukan. Kemudian untuk kesimpulannya, bahwa undang-undang Mahkamah Konstitusi berlaku sebagaimana yang tercantum dalam pasal 87 Undang-Undang Pelanggaran. Jadi, ini bagian dari dinamika yang mulia dan sudah dibahas juga oleh kita. Hal tersebut dimuat bukan karena untuk memberikan suatu keuntungan bagi siapapun, termasuk hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang dari pemerintah, silakan. Baik, terima kasih yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ini berdasarkan kebutuhan hukum yang didasarkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam pembahasan itu tidak ada intervensi dari Mahkamah Konstitusi terhadap substansi yang diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. Jadi murni memang akan melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu perlu ditingkatkan lagi kinerjanya. Apalagi Mahkamah Konstitusi itu adalah sebagai the guardian of the Constitution yang sangat berat tugasnya. Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pemerintah kami sudah catat dan insya Allah akan segera kami sampaikan kepada ketua dan juga dilengkapi dokumennya untuk dan melengkapi untuk yang melengkapi apa yang disampaikan dan ditanyakan oleh para yang mulia. Saya rasa demikian. Baik. Terima kasih DPR dan pemerintah. Kemudian untuk pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Mengajukan ya, Ada berapa? ada 2 ya. Ada 2. Ahli ya semuanya? Iya, kalau semuanya ahli. Baik, jadi 2 ahli seluruhnya. Untuk sidang selanjutnya kita mendengarkan 2 ahli dari pemohon dengan catatan ya. Untuk pemohon, CV dan keterangan tertulis dari ahli harus diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari itu dilakukan. Kemudian kalau ahlinya itu dari universitas atau perguruan tinggi, itu harus dilampirkan surat izin atau surat tugas dari masing-masing perguruan tingginya. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan 14 hari kemudian. Panitra, 14 hari kemudian tanggal berapa? 14 hari kemudian hari Senin 23 Agustus 2021 yang mulia. Namun dalam waktu 14 hari itu dapat berlibur sehingga situasi tidak kondusif yang mulia. Begitu ya. Bagaimana dengan tanggal 24 Agustus 2021? Tidak ada kendala yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa 24 Agustus 2021. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Persidangan lanjutan hari ini mendengarkan keterangan ahli dari pemohon. Menurut laporan dipaniterakan pada pihak hadir kecuali DPR yang berhalangan karena terkait dengan jadwal persidangan di DPR. Baik, pemohon
silakan untuk memperkenalkan siapa yang akan dihadirkan untuk persidangan hari ini. Baik yang mulia, kami dari pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 90 dari PUU garis datar 18 dalam Romawi garis miring 2020. Saya Gemina SMH. Selaku pemohon, saya di sini membawa dua orang ahli yaitu Dr. Rifki Febriananta dan juga Dr. Henry Rusna yang berasal dari dosen Tata Negara Universitas Islam Indonesia. Baik, terima kasih. Sebelum itu, dari pemohon, apakah tidak keberatan dengan tidak dihadirkannya ahli dari pemerintah dan DPR? Kami merasa tidak keberatan ya, tergantung dari majelis. Baik, sidang hari ini mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon ya. Silakan petugas untuk dihadirkan para ahli. Untuk saudara ahli pemohon, silakan untuk maju dan menyerahkan kartu identitas, CV dan surat tugasnya kepada saya. Para ahli, langsung aja, pemohon, untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Silakan yang mulai saja. Baik yang mulia. Begini, kedua ahli pemohon berarti bersumpah menurut agama Islam ya. Baik, silakan kedua ahli ikuti lafal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada ketua. Baik, terima kasih. Oke, langsung saja kita mendengarkan keterangan ahli dari pemohon. Kita mulai dari Bapak Dr. Rifki Febriananta. Silakan bisa menempatkan diri di bawah. Baik, sebelum itu hakim akan bertanya. Silakan dimulai Jessica. Baik, kemudian ahli pemohon, tolong jawab pertanyaan saya dengan sebenarnya ya. Apa benar nama lengkap saudara Rifki Febriananta yang bertempat lahir di Yogyakarta tanggal 26 Februari tahun 1990 dan bertempat tinggal di RT 10 RW 6 Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta? Benar ya, mulia. Baik, saya kembalikan ke ahli Bapak. Baik, terima kasih yang mulia. Ahli pemohon dipersilakan untuk menjelaskan sesuai dengan keahliannya. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, saya Rifki Febriananta akan menyampaikan mengenai fokus-fokus hal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi terhadap konteks kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Penyampaian saya akan menitik aspek yang mulia dari yang pertama, aspek historis, bahwa pelaku perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 saat krisis politik telah mencapai konsensus bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan indikator tegaknya prinsip rule of law yang dinormakan pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rekaman historis pasal 24 ayat 1 dan buku ke-6 naskah komprehensif terdapat 3 konsekuensi yang timbul dari perumusan norma AKO. Yang pertama, independensi secara kelembagaan, yang kedua, independensi secara jabatan, dan yang terakhir, independensi terhadap administrasi finansial. Yang mulia, dari pasal 24C ayat 6 bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi saat ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Oleh karenanya, ahli membenarkan bahwa syarat pengangkatan dan pemberhentian yang ada di dalamnya juga termasuk pengaturan masa jabatan hakim konstitusi menjadi pilihan kebijakan hukum terbuka oleh pembentukan undang-undang. Yang kedua, secara doktriner,
ancaman terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman memiliki tingkat exposure yang berbeda di setiap negara, sebab disesuaikan dengan faktor sosial, politik, serta sejarah dan peradilan suatu negara tersebut. Namun, pengaturannya itu bertujuan sama agar peradilan tidak berada di bawah pengaruh mengabaikan prinsip kepastian hukum. Jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman bahwa selama hakim mengemban tugas, masa jabatan hakim aktif tidak dapat berubah, dikurang, dan ditambah dalam pembentukan undang-undang maupun perubahan undang-undang. Yang mulia, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa penafsirannya telah memberikan batasan tertentu yang maka penerapannya yang dimaknai oleh ahli terbatas oleh 4 indikator. Yang pertama, tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan. Yang kedua, tidak dapat dilaksanakan sehingga menyebabkan ketumpuan hukum. Yang ketiga, melampaui wewenang pembentukan undang-undang. Dan yang terakhir, bertentangan dengan undang-undang dasar. Majelis Hakim yang mulia, pada pasal 87 huruf B perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur hakim konstitusi yang menjabat saat undang-undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat dan mengakhiri masa tugasnya di usia 70 tahun selama masa tugasnya tidak lebih dari 15 tahun. Ketentuan peralihan sebagaimana diatur pada norma AMBO merupakan pertentangan secara nyata terhadap pasal 24 ayat 1. Selanjutnya, mempertahankan pasal AMBO akan melahirkan penyimpangan pada jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman ditentukan pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, sebab ketentuan peralihan tersebut bisa menjadi presiden buruk ke depannya, bahwa jabatan hakim konstitusi yang sedang menjabat dapat diubah sewaktu-waktu dan atas dasar kepentingan motif politik tertentu dari pembentukan undang-undang. Di sini menurut ahli, pasal 87 huruf B perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi cukup alasan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Demikian itu yang bisa saya sampaikan yang mulia. Terima kasih. Oke. Untuk tanggapan akan kami beri kesempatan setelah mendengarkan keterangan dari Dr. Adi Matusna. Silakan ahli dulu bisa kembali. Silakan kepada saudari Dr. Adi Matusna untuk menempatkan diri di Sebelum itu, hakim akan memeriksa identitas ahli. Silakan, kemudian ahli. Baik, ahli pemohon. Sebelum memberikan keterangan, mohon jawab pertanyaan saya dengan baik dan benar ya. Apakah betul nama saudari adalah Hanifah Dinsna, bertempat tanggal lahir di Semarang 23 April 1991 dan beralamat di RT 7 RW 6 Bangunmerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta? Benar ya? Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih. Ahli, dipersilakan untuk menjelaskan sesuai dengan panggilan. Baik, terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih atas kesempatan dan kehormatan dan diadakan para yang mulia untuk menyampaikan keterangan mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan yang tentu saja berimplikasi pada aspek formil pengujian peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam konteks inilah perlu dibuka ruang yang lebih besar untuk kelompok-kelompok kepentingan di dalam masyarakat untuk ikut serta dalam proses legislasi, sehingga ruang legislasi bisa digerakkan sedekat mungkin dengan kondisi sosial yang ada. Jika kita mulai dengan pertanyaan, apakah undang-undang itu sebenarnya keinginan dari pemerintah dan DPR semata atau kemudian jamak seluruh masyarakat Indonesia? Sebenarnya dengan sederhana kita bisa menjawab, jika dikembalikan pada pasal 10 ayat 2 konstitusi kita, maka undang-undang adalah keinginan masyarakat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Cara berhukum legislatif yang juga menganggap pemerintah dan DPR sudah memiliki kekuasaan penuh membentuk undang-undang, sehingga partisipasi masyarakat tidak dibutuhkan maupun tidak dapat dipertahankan lagi. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berangkat dari hal di atas dan banyaknya pengujian formal yang sudah dilakukan oleh Mahkamah, setidaknya kita bisa baca dalam putusan tahun 2009, putusan tahun 2014, dan putusan tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka saya hanya akan mengambil bagian kecil saja, yaitu mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka satu asas yang relevan yaitu tentang asas keterbukaan. Asas keterbukaan diartikan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa partisipasi masyarakat sebagai aspek penting dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Menjawab pertanyaan ini, penulis mencoba merelevasikannya dengan kontrak sosial demokrasi dan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan negara hukum. Perkembangan ilmu terkini, terutama dalam teori pembentukan undang-undang, telah berkembang sebuah paradigma baru dalam melihat hubungan rakyat sebagai sumber legitimasi dengan badan pembentuk undang-undang yang menerima legitimasi. Rakyat memberikan legitimasi kepada pembentuk undang-undang, lalu pembentuk undang-undang memiliki legitimasi untuk mengatur kehidupan publik tanpa merasa perlu untuk menghadirkan legitimasi pada proyek yang mereka ciptakan. Kedua, partisipasi masyarakat sebagai implementasi konkret dari demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ketiga, partisipasi masyarakat sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ibu. Terima kasih. Silakan dulu. Baik, mohon silakan apabila ada pertanyaan. Baik Yang Mulia, kami ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Dr. Hanifati Husna SKSIMA. Yang pertama adalah, apakah asas keterbukaan itu harus melekat di setiap tahapan atau hanya dalam beberapa tahapan dalam pembentukan undang-undang? Lalu selanjutnya, apa urgensi partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang? Dan yang terakhir, apa urgensi sebenarnya uji fagel yang kita lakukan ini jika faktanya adalah tidak atau sulit untuk diterapkan? Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Silakan pemerintah apabila ada pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari pemerintah, kuasa pemerintah ini menyampaikan beberapa pertanyaan kepada ahli. Yang pertama, kepada ahli humanisasi. Jika partisipasi masyarakat ini dianggap cacat prosedur, lalu siapa sebenarnya yang memiliki kewenangan untuk menentukan cacat prosedur itu? Kemudian, tolong ahli jelaskan apa bedanya cacat prosedur rancangan undang-undang dengan cacat prosedur undang-undang. Kemudian pada ahli yang pertama, Bapak Berjenata, saya tertarik dengan yang disampaikan oleh ahli untuk penentukan kekuasaan hakim. Jika pembentuk undang-undang itu menceritakan hakim, apakah itu melanggar pasal 24 ayat 1? Kemudian jika sebaliknya, apakah itu bertentangan dengan pasal 24 ayat 1? Kemudian bagaimana konsep ahli sendiri dalam membuat untuk menentukan seorang hakim itu lebih netral, lebih terbuka dalam menentukan melaksanakan tugasnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Masih ada beberapa pertanyaan dari Mahendra Hakim. Saya silakan. Izin Pak Ketua. Pertama saya minta tolong kepada dua ahli ini memberikan penguatan keterangan mengenai praktik dan kajian di negara lain atau Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agungnya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara terkait langsung dengan lembaga yang hakim berada kepada diri hakim. Untuk ahli Febriana, apakah masa pengaturan masa jabatan hakim konstitusi yang mengikuti apa yang legal polis mencakup jangka waktu atau tenor juga? Jika masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai open legal polis, apakah ini beresiko membuat Mahkamah Konstitusi rentan terhadap pragmatisme politik? Mengapa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur masa jabatan dan periode sesi hakim konstitusi, sementara Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mengatur hal serupa untuk hakim agung? Apakah perbedaan ini seharusnya ada? Dalam menghadapi perkara yang dapat menentukan hakim sendiri, apa solusi konkret yang diperlukan untuk menguji moralitas hakim? Apakah ketentuan peralihan juga merupakan open legal polis? Jika hakim memutuskan tidak perlu ada batasan masa jabatan, apakah ini dapat dianggap sebagai upaya menyiapkan warisan bagi supremasi hukum di masa depan? Demikian Pak Ketua. Terima kasih ya. Silakan. Apabila ada pertanyaan lagi. Pada kedua ahli, kami ingin mendapat pengayaan dari kedua ahli. Ini pengajuan pengujian undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan hakim. Saya kembali tegaskan, undang-undang ini hanya 2 hakim konstitusi saja yang tidak ada kepentingannya. Tolong jelaskan doktrin hukum mana yang dapat menyampingkan asas nemo judex in causa sua, terutama yang berkaitan dengan kepentingan hakim. Kedua, apakah jika ada ketentuan peralihan yang menguntungkan subjek yang diatur, apakah hal tersebut juga dilarang? Mohon dicarikan doktrin mengenai ketentuan
ketentuan peralihan yang menguntungkan subjek tidak boleh ada, atau sebaliknya, apakah ada alasan untuk melarang yang menguntungkan? Secara pribadi, bagaimana cara mempersoalkan atau menerobos patokan hukum yang telah diterima selama ini? Makasih Pak Ketua. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Tidak ada ya? Baik, silakan Bapak Dr. Rifki Febriananta terlebih dahulu untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Baik, terima kasih yang mulia. Yang pertama, saya ingin menjawab pertanyaan dari pemerintah. Dalam perdebatan ini, kita hilangkan dulu narasi pengemudi. Yang utama adalah memitigasi besarnya intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, termasuk persoalan perubahan masa jabatan hakim yang melekat dan berlaku terhadap hakim aktif. Saya kira, terlepas dari konteks tersebut, pengujian perkara ini sama sekali bukan persoalan kesejahteraan, tetapi upaya dalam menjaga dan melindungi kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang kita sudah sepakati pada masa transisi politik. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia SD sekaligus Yang Mulia Yosua. Penerimaan pasal 87 huruf D perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi akan melahirkan konflik kepentingan. Jadi, terdapat dua pertentangan asas yang sedang kita periksa dan adili oleh Majelis Hakim Konstitusi saat ini, yaitu asas nemo judex dan ius curia novit. Lalu, apakah asas nemo judex bisa diterobos oleh asas ius curia novit? Ahli berpendapat itu bisa diterobos karena Majelis Hakim Konstitusi bertanggung jawab menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam pasal 24 ayat 1. Kemudian, apakah legal policy memicu kerentangan terhadap independensi jabatan hakim? Saya setuju dengan Yang Mulia Yosua. Ini adalah konsekuensi yang timbul dari pengaturan norma legal di beberapa negara. Jika terjadi transformasi sosial yang membuat perubahan masa jabatan hakim itu dilakukan, sangat dimungkinkan melalui praktik perubahan undang-undang dengan batasan tertentu, karena setiap negara hukum pasti juga mengakui jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Independensi jabatan hakim diperlukan untuk membatasi ruang gerak pemerintah dalam membentuk undang-undang yang mengatur masa jabatan hakim konstitusi. Jadi saya kira itu bisa menjadi dalil kepada para majelis hakim untuk menerobos pasal asas nemo judex yang kita ketahui tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan. Kemudian, menurut saya rekomendasi jangka panjang tentu pengaturan di dalam konstitusi adalah pilihan yang paling ideal. Tapi faktanya, saat ini kita tidak meletakkan itu sebagai bagian dari pengaturan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, menurut saya, jika ada ketentuan perubahan masa jabatan hakim, itu tidak diberlakukan kepada hakim aktif, tetapi diberlakukan kepada majelis hakim selanjutnya. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih, Andi. Terakhir dari Dr. Heri Fatrisna, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Ada beberapa pertanyaan di antaranya saya akan tambahkan dalam keterangan tambahan. Secara normatif, bagaimana dicantumkan dalam pasal 44 bahwa penyusunan naskah akademik terancam undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Di ayat 2-nya disebutkan ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Ketentuan ini memang secara normatif tidak ada yang mewajibkan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dicantumkan di dalam lampiran. Maka dia memiliki konsekuensi hukum tertentu
dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang hari ini adalah sidang pengucapan putusan perkara nomor 90 garis miring PU garis datar 18 dan Romawi tahun 2020. Baik, untuk kehadiran para pihak semua hadir, termasuk DPR dan pemerintah. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai pengucapan putusan perkara nomor 90 garis miring PU garis datar 18 dan Romawi tahun 2020. Putusan nomor 90 garis miring PU garis datar 18 dan Romawi tahun 2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1.1 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian formil dan material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Saudara Ibrahim Yahya SHMH. Berdasarkan surat kuasa khusus pertanggal 12 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada Lara Bidang SHLN dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. 1.2 membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan Presiden, mendengar dan membaca keterangan ahli pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, membaca kesimpulan pemohon. 3. Duduk perkara dan seterusnya yang membacakan. Kemenangan Mahkamah 3.1 garis miring 3.2 Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. 3.3 menimbang bahwa pada permohonan pemohon tidak hanya berkaitan dengan pengujian material, tapi juga pengujian formil. Maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kepenuhan dalam waktu pengujian formil. Dalam waktu pengajuan pengujian formil 3.4 menimbang bahwa terkait dengan dalam waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Dia dibacakan, 2. Dia dibacakan, 3. Dia dibacakan, 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak dapat dijelaskan terkait waktu pengajuan uji formil 45 hari, yaitu setelah dan sejak undang-undang diundangkan dalam negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi berpendirian sebagaimana diuraikan dalam putusan nomor 47, 44, 53 dan putusan nomor 54 garis miring PU garis datar 20 dan garis miring 2022 yang diucapkan pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Mahkamah menyatakan bahwa pengajuan permohonan formil sebaiknya dilakukan sejak undang-undang diundangkan dengan memberikan kepastian hukum. Apabila pengajuan dilakukan setelah diundangkan, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Setelah dapat ditafsirkan sebagai sesaat atau setelah waktu tertentu, sedangkan sejak lebih pasti dan konkret dimulai dari saat undang-undang diundangkan. Yang kelima, bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas dalam perkara aktual, pemohon mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Oktober tahun 2020 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik pada tanggal 27 Oktober tahun 2020 dengan nomor 90 garis miring PU garis datar 18 dan Romawi garis miring 2020. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 29 September tahun 2020. Maka dengan demikian permohonan pemohon diajukan pada hari ke-15 sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 diundangkan. 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemohon berkaitan dengan pengujian formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 diajukan masih dalam tengah waktu 45 hari sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 diundangkan. Dengan demikian permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tersebut diajukan masih dalam tengah waktu yang ditentukan. Kedudukan hukum pemohon 3.7 menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 garis miring PU garis datar 7 tahun 2009 bertanggal 16 Juni 2010 berkaitan dengan kedudukan hukum. Mahkamah mempertimbangkan pada opsi sebagai berikut yang harus dibacakan. 3.8 menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.5, 3.6 dan 3.7 di atas. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon pada opsinya sebagai berikut.
kedudukan hukum dalam pengujian formil. Dalam menjalankan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil, pemohon menggunakan alasan yang apabila dirumuskan oleh mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian tersebut, mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil. Mahkamah menegaskan bahwa pemohon sebagai dosen hukum tata negara memiliki kedudukan hukum karena terdapat pertaruhan kepentingan antara profesi dan substansi yang diuji. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU/7 tahun 2009 pada 16 Juli 2010, pendirian ini menjadi pertimbangan hukum selanjutnya. Terkait profesi pemohon di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahkamah menemukan pertaruhan kepentingan antara pekerjaan pemohon dan undang-undang yang diuji. Meskipun dalil inkonstitusionalitas mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tidak terbukti, pemohon dapat menunjukkan hubungan kausalitas antara uji konstitusional dan pembentukan atau perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Oleh karena itu, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam pengujian formal terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Selanjutnya, kedudukan hukum dalam pengujian material. Sementara itu, dalam menjalankan kedudukan hukumnya dalam pengujian material, pemohon menguraikan alasan-alasan yang apabila diputuskan oleh mahkamah pada pokoknya dari sebagai berikut. Yang pertama, bahwa berkaitan dengan pengujian material, pemohon mengajukan pengujian norma yang terdapat dalam pasal 15 ayat 2 huruf D, pasal 22, pasal 23 ayat 1 huruf D, pasal 26 ayat 1
4. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. 4.2. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil. 4.4. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian material. 4.5. Pokok permohonan pemohon dalam pengujian formil tidak beralasan menurut hukum. 4.6. Pokok permohonan pemohon dalam pengujian material dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya. 6. Amar putusan mengadili dalam pengujian formil menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam pengujian material menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Mohon hormati majelis hakim untuk bicara. Ini putusan. Oke. Bisa saya lanjutkan? 7. Pendapat berbeda atau dissenting opinion dan alasan berbeda atau contrary opinion. Mohon masuk punya untuk dapat tetap tenang. Sekali lagi saya ingatkan, jika tidak dapat tenang, silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, saya ulangi kembali. 7. Pendapat berbeda atau dissenting opinion dan alasan berbeda atau contrary opinion. Bahwa pada putusan Mahkamah Konstitusi Aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dan alasan berbeda atau contrary opinion dari Hakim Konstitusi Prof. Salsabila Aprilia dan Hakim Konstitusi Prof. Isanuddin Garis Setiawan, serta pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Prof. Esti Bajaran. Silakan yang boleh. Alasan berbeda atau contrary opinion. Yang pertama, pokok permohonan pengujian formil. Setelah mengkaji permohonan keterangan pembentuk undang-undang serta dinamika persidangan, saya berkesimpulan meskipun terdapat kekurangan, tidak ada alasan kuat untuk menyatakan Undang-Undang Aqua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya menilai Undang-Undang Aqua membawa perubahan substantif yang bermanfaat bagi supremasi konstitusi dan independensi mahkamah. Dengan demikian, saya berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menolak permohonan pemohon. B. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Yang pertama, kedudukan untuk pemohon dalam pengujian material. Saya menyimpulkan bahwa pemohon merasa kerugian konstitusionalnya bukan karena hak menjadi calon hakim konstitusi terlanggar, tetapi karena kecintaan terhadap independensi dan imparsialitas mahkamah. Pemohon mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak-hak warga negara, termasuk prinsip negara hukum pasal 1 ayat 3, kekuasaan kehakiman yang merdeka pasal 24 ayat 1, dan kepastian hukum yang ada pasal 28 ayat 1. Jika kita menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing hanya karena tidak mengalami kerugian konstitusional langsung, kita mungkin mengabaikan esensi persoalan. Oleh karena itu, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian material terhadap Undang-Undang Aku. Yang kedua, pokok permohonan pengujian material. A. Pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang Aku berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Usia minimal untuk jabatan publik adalah kebijakan hukum terbuka dan membentuk undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 garis miring PU garis datar 5 dalam Romawi garis miring 2007, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 sampai 39 garis miring PU garis datar 7 dalam Romawi garis miring 2010 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 garis miring PU garis datar 9 dalam Romawi garis miring 2011. Perubahan usia minimal dari 47 tahun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menjadi 55 tahun Undang-Undang Aku mencerminkan kesadaran hukum yang mengikat ini bukan masalah konstitusional hormat, melainkan kebutuhan hukum terbuka. Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan tidak beralasan menurut hukum dan menolak permohonan pemohon. B. Dihapusnya pasal 22 Undang-Undang Aku. Penghapusan pasal 22 Undang-Undang Aku memperkuat independensi dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi. Berdampak positif bagi supremasi konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mengatur masa dan priorisasi jabatan hakim konstitusi yang merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang, khususnya apabila didasarkan pada pendelegasian kewenangan dalam pasal 24 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang dan dihapusnya pasal 22 Undang-Undang Aku, masa jabatan hakim konstitusi seharusnya diatur tanpa sistem priorisasi sehingga kedudukan dan peran hakim konstitusi semakin independen
dan konsekuensinya terhadap pasal 26 ayat 1 huruf B Undang-Undang Akuo, Mahkamah seharusnya menolak permohonan pemohon karena tidak beralasan menurut hukum. Pasal 87 huruf B Undang-Undang Akuo, berdasarkan pendapat saya berpendapat Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan pasal 87 huruf B Undang-Undang Akuo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya, Ketua Komisi Pemilihan, silakan. Pendapat hukum atau alasan hukum yang berbeda untuk menyatakan dissenting opinion dan contrary opinion bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/8/20 saya mempunyai pendapat atau alasan hukum yang berbeda untuk menyatakan dissenting opinion dan contrary opinion dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut. Yang pertama, dalam pengujian formil bahwa dalam pembuktian permohonan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 18 Romawi garis miring 2020 saya berpendirian kedudukan hukum pemohon atau para pemohon dan pokok permohonan tidak dapat dipisahkan mengingat adanya keterkaitan erat atas sifat perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bahwa secara universal dalam pengujian undang-undang secara formil tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat pada cara pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam perspektif pembentukan atau perubahan undang-undang yang didasarkan pada akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila hal ini dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 garis miring PUU garis datar 5 dalam Romawi garis miring 2007, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 sampai 39 garis miring PUU garis datar 8 dalam Romawi garis miring 2010, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 dalam Romawi garis miring 2011, nomor 68 garis miring PUU garis datar 9 dalam Romawi garis miring 2011, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 garis miring PUU garis datar 11 dalam Romawi garis miring 2013 serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 dalam Romawi garis miring 2016 bahwa di dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menerapkan kewenangan pembentukan undang-undang dalam menentukan syarat masa jabatan usia, pensiun dan aturan terkait hakim konstitusi mengingat banyak putusan sebelumnya yang melarang hakim untuk mengadili perkara memiliki konflik kepentingan nemo judic idineus in propria causa bahwa lebih lanjut putusan badan peradilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi secara doktriner harus dianggap benar sesuai dengan asas res judicata pro veritas dan betul yang bersifat final dan mengikat. Sehingga saya menegaskan terlepas permohonan dalam pengujian formil memiliki kedudukan hukum maupun tidak sebagaimana pendapat hakim konstitusi lainnya. Saya berpendapat pokok permohonan pengujian formil dalam perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 18 dalam Romawi garis miring 2020 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah Konstitusi. Seharusnya menolak permohonan pengujian formil Akuo untuk seluruhnya. Yang kedua, dalam pengujian material bahwa selain uraian pertimbangan hukum yang saya kemukakan tersebut di atas dalam pengujian formil, dalam pengujian material saya berpendapat pembuktian tentang kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan tidak dapat dipisahkan dan harus pula dibahas secara bersamaan. Selanjutnya berkaitan pada norma-norma yang diuji yaitu pasal 15 ayat 2 huruf D, pasal 22, pasal 23 ayat 1 huruf D, pasal 26 ayat 1 huruf B, dan pasal 87 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Kesemuanya adalah berkaitan dengan jabatan hakim konstitusi, termasuk syarat pengangkatan, usia pensiun, dan periodisasi jabatan. Dengan demikian bahwa materi undang-undang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan undang-undang yang diproses melalui instrumen kumulatif terbuka. Bahwa perubahan pada materi undang-undang ini merupakan hak prerogatif pembentukan undang-undang dan berada dalam lingkup legislative review, bukan judicial review. Oleh karena itu, koreksi sebaiknya dilakukan melalui mekanisme di legislatif, bukan di uji materi Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam perkara permohonan pengujian formil ini pun saya berpendapat sama seperti dalam mempertimbangkan permohonan pengujian formil. Saya berkesimpulan pemohon Akuo tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya. Demikian, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih. Mulai. Amin.
pendapat hukum berbeda disanding pemunyian. Dalam pengujian formil, saya Hakim Konstitusi Esther Gandaran Sari memiliki pendapat berbeda disanding pemunyian sebagai berikut. 6.1 menimbang bahwa Mahkamah dalam pengujian formil menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, namun dalam pengujian materi Mahkamah menyatakan sebaliknya. Sehingga pada amar putusan pengujian materi Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Saya berpendapat bahwa meskipun pemohon belum memenuhi persyaratan umum dan gelar pendidikan Dr. S3 untuk menjadi hakim konstitusi, mereka tetap berpotensi dirugikan oleh norma-norma yang diajukan dalam permohonan. Oleh karena itu, saya yakin bahwa setidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang memberikan mereka kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. 6.2 menimbang bahwa oleh karena permohonan memiliki kedudukan hukum, selanjutnya saya akan mempertimbangkan pokok permohonan pengujian material dalam perkara akwa sebagai berikut. 6.2.1 bahwa berkenaan dengan ketentuan pasal 15 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang pasal 55 tahun apabila tidak dimaknai 47 tahun. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa batas usia adalah bagian dari kebijakan hukum terbuka yang dapat dibatalkan jika tidak rasional. Mengacu pada pasal 15 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Mahkamah dapat mengubah batas usia tersebut karena secara tidak langsung Mahkamah bisa memberikan perintah untuk menyesuaikan batas usia hakim konstitusi dengan batas usia hakim tanpa harus menetapkan secara eksplisit usia minimal 47 tahun. Dengan demikian permohonan pemohon sepanjang ketentuan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 6.2.2 bahwa berkenaan dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Setelah membaca dan mempelajari secara seksama permohonan norma akwa, pemohon ingin menghidupkan kembali periodisasi masa jabatan hakim konstitusi menjadi 5 tahun untuk 2 periode, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2016, independensi kekuasaan kehakiman dipengaruhi oleh proses seleksi dan masa jabatan. Di banyak negara, masa jabatan hakim konstitusi lebih panjang dan tidak mengenal periodisasi untuk menghindari politisasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyerahkan penentuan masa jabatan dan periodisasi kepada pembentuk undang-undang. Demikian permohonan pemohon sepanjang pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. 6.2.3 bahwa berkenaan dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 dan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dasar argumentasi hukum saya untuk kedua norma akwa pada intinya sejalan dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan dalam paragraf 6.2.2 di atas. Dengan demikian permohonan pemohon sepanjang pasal 23 ayat 1 dan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. 6.2.4 bahwa berkenaan dengan ketentuan norma pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan norma akwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara sederhana, jika norma akwa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak terdapat lagi norma atau ketentuan lain yang akan menjembatani keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dengan hakim yang sedang menjabat saat ini. Dengan demikian, permohonan pemohon sepanjang pasal 87 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. 6.3 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut saya permohonan pemohon sepanjang pengujian material adalah beralasan menurut hukum dan sebagainya. Terima kasih Pak Ketua. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi yaitu Rafi Hakim selaku ketua para anggota, Estri Banjaran Sari, Isanuddin dari Setiawan, Salsabila Amelia, Jessica Rahman, Hidayat, Aryani Para Putri Wasita, dan Yosua Azgar masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 7 bulan Juni tahun 2022 dan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Juni tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 bulan Juni
tahun 2022 selesai diucapkan pada pukul 13.2 WIB oleh 7 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Diriko Paduka Raja Balik sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan pemerintah atau yang mewakili. Alhamdulillah, pengucapan putusan telah selesai. Kemudian persalinan putusan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang ini selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Majelis akan menyetorkan persidangan pada bagian berikut ini. Pada para hadirin, dipersilakan untuk menjalani ruang persidangan. Demikian simulasi persidangan dari perkara nomor 90/PU/18 Romawi /2020. Harap pintar dan pemberani minum air di gelas bersih. Sekian penampilan kami. Salam hangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.